Iya benar, kalau secara kronologinya sendiri aku, tidak mengetahui secara pasti ya karena kan memang, aku datang tuh one day before, terus, tim kita juga pisah dengan tim host kan. Cuma memang aku taunya itu after acara, jadi ada fans-fans aku yang ngetek-ngetek aku, nanya masalah kondisi Kak Ruben, kayak gitu. Dan, aku nggak tahu secara pasti karena kan, kita udah fokus dengan kegiatan masing-masing ya gitu, apalagi kemarin line up, acara kita emang bener-bener padat banget. Cuma selama kemarin itu Kak Ruben, eee apa namanya, nge-host, everything is fine, makanya kita nggak tahu gitu loh, nggak nyangka kalau Kak Ruben, aku nggak tahu nih sempet dirawat atau setelah event dirawat. Nah ini aku juga, belum tahu secara pasti ya. Cuma yang pasti mari kita doakan semoga Kak Ruben semoga lekas sehat, lekas sembuh. Soalnya memang kemarin itu kondisinya di lapangan sangat panas banget, membara banget kan sore hari ya. Kita aja yang pengisi acara yang memang, naik panggung, turun panggung yang on off aja, suaraku aja tuh sampai sekarang masih belum, ya masih belum normal, masih serak gitu karena, ya debu juga, kondisi panas juga, dengan animo masyarakat yang luar biasa di Majalengka kayak gitu, otomatis kan adrenalin naik nih, pasti kan kita kebawa, emosi juga kan, masih kebawa semangat gitu. Nah itu memang, mungkin mempengaruhi juga kondisi ya, karena memang kemarin aku pulang dari Majalengka juga sempat langsung tepar, capek juga ya, wajar sih karena cuaca. Kalau, sampai dibawa ke ambulannya aku juga baru tahunya itu justru malah di postingan. Aku nggak ngelihat secara langsung, malah aku, tanyanya dengan pihak, TV ya gitu, gimana kondisi Kak Ruben gitu, ya alhamdulillah udah ditangani dengan baik, paling jawabannya seperti itu kan. Dan aku sekarang yang ngikutin, dari media juga. Terus juga secara pribadi juga mengucapkan semoga lekas sembuh. Aku juga nggak nanya lagi macem-macem karena juga kondisinya masih, pastinya butuh, perawatan juga. Ya kita doakan semoga cepat sehat Mungkin kembali. saat malam itu memang satu panggung lah bahasanya dengan Satu panggung. Cuma memang, pas lagi event itu nggak ada curiga apa-apa kayak gitu kan. Jadi nggak ada, misalkan kayak ada pingsan atau apa gitu nggak ada. Memang, everything is going well banget gitu, dari mulai awal sampai akhir. Justru malah taunya itu setelah event selesai, kok ada berita, mengejutkan gitu kan. Jadi ya sempat shock cuma ya kita pastinya mendoakan ya gitu. maksudnya detail-detailnya itu nggak tahu ya. Detailnya sama sekali nggak tahu karena kalau, aku di lapangan nih antara tenda host, tenda artis, sama tenda pengisi acara yang lain tuh pasti beda-beda banget kayak gitu. Nah dan kebetulan, tidak ada info yang rame-rame gitu kan, misalkan ada pengisi acara yang pingsan atau apa kan suka ada geruduk-geruduk gitu kan, itu alhamdulillah nggak ada kemarin tuh, semuanya aman, makanya nggak nyangka banget kalau, ada kejadian seperti ini gitu. Jadi, bahkan ketika aku di lapangan pun tuh nggak menyadari kalau Kak Ruben itu, dalam kondisi, kurang sehat. Padahal mukanya di situ kalau kakak lihat pakai Dari kacamata looks-nya juga. sendiri. Kalau looks-nya sendiri kan, mungkin karena pakai kacamata ya, jadi itu tetap fine ya, tetap, menjalankan profesionalisme Kak Ruben sebagai host ya, dari awal sampai akhir. Mungkin karena memang, dibutuhkan tenaga yang lebih besar karena memang harus on dari awal sampai akhir, acara memang benar-benar harus di lapangan dengan panasnya seperti itu, sangat sangat wajar gitu, apalagi dengan
jam terbang Karuben juga yang luar biasa kan kayak gitu. Tapi kalau aku ditanya gimana kondisi di lapangan, aku juga sendiri nggak ngerti gitu karena memang itu tadi uh, semuanya berjalan baik-baik saja. Maksudnya nggak kelihatan yang misal dibopong apa-apa tuh nggak ada. Aku nggak ngelihat. Ya aku nggak ngelihat dari awal sampai akhir tuh aku nggak ngelihat. Tapi kalau memang iya, ya kita doakan yang terbaik karena kan aku sendiri akan nanyanya sama aku ya. Jadi ya aku nggak ngelihat gitu. Ini pertanyaan yang sangat aneh. Tunggu. Kejadian ini setelah tahu. Tunggu. Halo Pak, ya sebentar ya Pak. Ya bentar. Oh iya bentar Pak. Ya oke. Ya sebentar Pak, muter dulu bentar. Oke, yuk terakhir ya. Ini soal yang mau ulang tahun nih mungkin udah ada persiapan. Oh, ulang tahun siapa aku? Nggak ada persiapan apa-apa. Aku palingan pengen refleksi diri aja ya, maksudnya self reflection aja, selalu kayak gitu. Karena apa namanya, semakin bertambahnya usia harus semakin dewasa, harus semakin baik, dan aku nggak ada niatan untuk hura-hura atau gimana. Aku lebih ingin mendekatkan diri sama Tuhan, sama keluarga, kayak gitu aja sih. Karena palingan aku pengen banyak sedekah gitu. Sudah banyak Allah ngasih aku hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan aku, apalagi akhir-akhir ini sangat-sangat luar biasa banget kayak gitu. Jadi ya harus aku syukuri. Mengundang anak yatim ke rumah kan apa langsung datang ke Kalau aku alhamdulillah sudah punya beberapa yayasan ya di daerah-daerah kayak di Jogja, di Banyuwangi, di kampung aku juga di Sumberwadung kayak gitu. Jadi aku lebih mengutamakan mereka gitu. Jadi aku nggak perlu harus hadir, tapi mereka adalah memang sudah asuhan aku. Tinggal ngirim di sana, kita bikin syukuran masing-masing di wilayah masing-masing. Nggak mesti harus aku mengumpulkan karena memang aku selama ini sudah punya yayasan kepercayaan yang memang aku percaya untuk mengelola sedekah aku gitu. Mbak mungkin mohon maaf ini kalau memang di usia baru ini akan tetap harapannya ingin punya momongan atau mungkin Pasti dong, kalau untuk masalah momongan pasti gitu, dan kita masih terus usaha, terus berharap, tapi kan kembali lagi Tuhan yang punya kuasa ya. Yang namanya manusia hanya bisa berusaha yang terbaik. Suamiku juga alhamdulillah hebat banget, dia sangat ikhlas banget. Ya namanya cowok pasti punya ego kan gitu, tapi suami aku alhamdulillah benar-benar nerima aku apa adanya, dan ya semakin hari semakin sayang sama aku. Ya aku rasa itu cukup ya gitu. Kalau memang nanti ibaratnya aku dikasih bonus momongan, itu adalah anugerah yang terbesar banget dalam rumah tangga aku, karena memang itu yang sudah kita usahakan selama bertahun-tahun. tapi ada Banyak yang program minta, bayi tabung nggak sih? Kalau program kita masih on progress kayak gitu. Soalnya ini kan penempatan pekerjaan suami aku tuh masih belum menentu ya. Kan belum stabil, dalam artian kita kalau udah siap untuk jadi ekspat itu harus siap dipindahin kemana aja. Nah jadi dalam beberapa tahun ke depan ini kita masih banyak maksudnya banyak perubahan gitu. Entah itu kita masih stay di Oman kah, atau di Qatar, atau mungkin bisa aja kita akan dipindahkan ke Turki. Jadi sampai nanti kita establish, kita harus benar-benar, misalkan kita ada base, baru kita menjalankan benar-benar program medis ya. Karena sayang banget nih kita udah ngejalanin misalkan, terus kemudian suami aku harus pindah lokasi lagi. Nah itu kan malah makin ngulang lagi dari awal. Itu pastinya nggak hanya sekedar, kalau materi itu bisa dicari, tapi yang lebih aku jaga adalah
mental health aku kayak gitu kan, karena ya itu harus dalam kondisi yang benar-benar stabil kan, dalam segala mental juga fisik itu harus benar-benar harus stabil kalau untuk menjalankan program. Mbak, mungkin banyak artis yang kayak angkat anak, kayak Ruben, Raffi, mungkin ada niatan juga mungkin? Ya kalau aku sih udah ngobrol sama keluarga, aku boleh nggak sih gitu ngangkat anak kayak gitu. Dalam keluarga aku semuanya suara bilang kalau belum perlu kayak gitu, karena aku kalau misalkan menjalankan semua planning gitu itu kan harus ngobrol dengan keluarga besar ya gitu, karena ibaratnya yang kalau misalkan kita lagi ada kegiatan kan pasti kan aku harus nitipin anak tersebut ibaratnya kan, ya wajar lah misalnya dititipin ke nenek atau apa. Nah kalau keluarga belum perlu, karena aku masih punya banyak keponakan-keponakan yang butuh banget support dari aku gitu. Bahkan ibaratnya apa ya alhamdulillah keponakan-keponakan aku itu maksudnya secara sekolah bagus semuanya. Jadi aku ngerasa bahwa aku harus bermanfaat buat mereka. Selama aku belum punya momongan, ya aku harus menjadikan mereka seperti anak aku sendiri. Kayak kemarin juga anak Banini sampai akhirnya jadi S2 kayak gitu. Terus anak Bawi kakak aku juga si Janeta, alhamdulillah hari ini udah graduation dari SMP kayak gitu, dan aku dukung karirnya mereka. Itu membuat jadi amalan buat aku sih gitu. Mbak, mungkin satu lagi Mbak, mengenai kemarin ke Doha Mbak, itu kan bolak-balik sampai 4 kali untuk menonton timnas. Nah itu apakah memang dari suami atau mungkin untuk budget sendiri, apakah memang fasilitas dari suami atau dari Mbak? Ya kalau itu aku memang seneng banget support apapun itu yang berhubungan dengan Indonesia, karena rasa nasionalisme aku yang memang terpanggil ya. Kalau misalnya hari ini pun aku hadir karena memang ini adalah ajang yang nantinya akan dibawa ke dunia internasional gitu kan, dunia pageant, termasuk dari dunia sport, dunia pendidikan, dunia hiburan, musik, apapun yang berhubungan dengan Indonesia ke ajang internasional, insya Allah aku support kayak gitu. Kalau budget, alhamdulillah aku tinggal telepon bojoku aja. Ada fasilitas dari suami? Ya itu makanya aku tuh bersyukur banget punya suami yang sangat suportif banget ya. Jadi ketika aku punya keinginan, dan aku tuh itu sebenarnya nazar aku pengen kawal timnas sampai sejauh apa kayak gitu. Dan ternyata kemarin ini sampai memperebutkan posisi ketiga gitu kan, sampai 6 kali tanding ya kalau nggak salah ya gitu. Aku hanya satu pertandingan ya yang nggak nonton waktu itu, yang versus Jordania itu aku nggak bisa ikut karena aku ada off air yang memang udah kontrak lama. Nah aku bilang ini gimana nih ya, aku harus balik ke Indonesia karena memang udah ada kontrak, tapi aku pengen balik lagi ke Doha, aku pengen support timnas lagi. Ya udah nggak apa, bilang aja nanti ayah beliin tiket ya. Itu budget pribadi bukan fasilitas kantornya suami atau gimana? Ya alhamdulillah kan pasti ada fasilitas. Itu yang aku bersyukur banget, dan itu yang memudahkan aku, karena gini, kalau masalah materi atau masalah kemampuan itu mungkin semua orang hampir punya, tapi kesempatan itu yang paling mahal buat aku, karena banyak yang ibaratnya punya materi tapi nggak ada kesempatan, atau bisa ke sana bahkan nggak dapet tiket, itu ada. Karena di sana pun waktu match Indonesia itu tiketnya selalu war. itu benar banget, karena banyak teman-teman yang dari Bahrain, dari Saudi itu datang naik mobil bela-belain tapi nggak dapet tiket. Nah itu kan maksud aku kesempatan itu yang paling mahal, jadi yang nggak ternilai itu di situ. Oke, thank you ya.